kajian Islam. Dari istiqro'nya para ulama, dari pengkajian para ulama terhadap dalil-dalil syariat, baik Al-Quran maupun Sunnah, maka para ulama menyimpulkan tauhid itu tiga: rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Jadi kalau ada yang menyampaikan tauhid-tauhid yang lain, maka itu pasti bagian dari ketiga ini. Misalnya suka ada orang menyampaikan tauhid hakimiyah gitu ya. Pernah dengar tidak? Ada yang menyampaikan tauhid mulkiyah. Maka hakimiyah, mulkiyah itu bagian dari rububiyah. Gitu. Itu bagian dari rububiyah. Nah, oleh sebab itu, apa yang disimpulkan oleh ulama ini sudah jami dan mani, mencakup dan mani, menghalangi hal-hal yang lain yang tidak masuk ke dalam pengertian ini. Jadi cukup bagi kita ya, gak usah kita ijtihad lagi, berijtihad sendiri. Wah, saya mau mencari tauhid yang baru kayak gitu. Kemudian kita ijtihad sendiri, akhirnya ada tauhid mulkiyah, ada tauhid hakimiyah. Nah, itu sudah masuk ke dalam rububiyah. Ada yang tahu tauhid rububiyah itu apa? Siapa yang tahu tauhid rububiyah? Ayo yang ngantuk di belakang. Tauhid rububiyah apa? Apa tauhid rububiyah? Oh, ini yang pakai kacamata ini namanya siapa ini? Pinter sekali ini. Ini terlihat dari matanya ini. Memancarkan ketajaman intelektual ini. Ayo siapa namanya? Elang. Namanya juga Elang. Lihat, temennya Raja Wali ya. Gitu. Elang, tauhid rububiyah apa? Katanya tahu, malah nanya lagi. Ayo, siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Siapa yang pernah mendengar konsep tauhid rububiyah? Ayo, siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Masa sih tauhid rububiyah? Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Gitu. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tahu? Apa rububiyah? Yang berkaitan dengan penciptaan. Itu salah satunya ya. Ada lagi enggak? Selain penciptaan apa? Perbuatan siapa? Lah, bukan. Kalau tauhid rububiyah itu berkaitan dengan af'alullah, perbuatan Allah. Kalau uluhiyah af'alul ibad baru, ya, perbuatan hamba. Gitu. Jadi tauhid rububiyah itu apa? Nih, tauhid rububiyah adalah keyakinan tentang keesaan Allah dalam perbuatannya. Tuh. Keyakinan tentang keesaan Allah dalam perbuatannya. Bagaimana? Yaitu meyakini bahwa Allah itu adalah pencipta seluruh apa? Makhluk. Bahwa Allah pencipta seluruh makhluk, seperti itu. Itu ada dalam surat apa? Az-Zumar ayat 62. Ini tauhid rububiyah. Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kan seperti itu ya. Itu dalam surat Az-Zumar ayat 62. Allah menciptakan segala sesuatu dan Allah memelihara segala sesuatu. Jadi penciptaan itu hanya bagian dari apa? Tauhid rububiyah. Masih ada yang lain. Contohnya apa? Kita meyakini bahwa Allah pemberi rizki seluruh makhluk. Itu pun masuk ke dalam konsep tauhid rububiyah. Tidak ada yang memberi kita rizki kecuali siapa? Allah. Orang tua memberi kita uang? Orang tua kita memberi kita uang sebelum kita berangkat ke sini. Orang tua kita memberi rizki tidak kepada kita? Tidak.
Yang memberi rizki adalah Allah. Adapun orang tua sebatas apa? Wasilah, perantara. Gitu. Bos kita ketika kita bekerja ngasih rizki tidak? Tidak. Bos itu hanya wasilah saja, perantara saja. Adapun yang memberi rizki itu Allah. Mata kita ini rizki Allah yang memberi. Telinga rizki Allah yang memberi. Kemudian hidung rizki Allah yang memberi. Ada yang namanya rizki di sini? Ada tidak? Elang? Namanya elang rizki? Oh bukan. Kirain elang rizki. Gitu. Bahkan orang yang namanya rizki pun itu rizki dari Allah untuk orang tuanya, seperti itu. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi yang kedua, bahwa tauhid rububiyah pertama meyakini Allah pencipta seluruh makhluk. Yang kedua, Allah pemberi rizki seluruh makhluk. Itu dalam surat Hud ayat 6, bukan ayat 11, maaf, surat Hud ayat 6. Ini salah ini. Surat Hud ayat surat ke-11 itu, tapi ayatnya ayat ke-6. Ayatnya ayat ke-6. Allah berfirman, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang memberi rizkinya. Dabah itu ditujukan kepada sesuatu yang bergerak, hidup. Seperti itu. Yang bergerak hidup itu dabah. Termasuk kita pun dabah. Nah, ini menunjukkan bahwa rizki Allah itu tidak datang dengan sendirinya. Dalam artian dia tidak jatuh dari langit, tetapi harus kita cari. Gitu ya. Harus kita cari. Dan harus kita usahakan. Jadi kalau antum hanya duduk-duduk di rumah, saya mah mau menunggu uang jatuh dari langit, itu nggak mungkin itu ya. Kalau uang jatuh dari langit, antum ketimpa gimana? Uangnya recehan semua lagi. Kan sakit nanti mati antum. Makanya yang namanya rizki Allah itu Allah berikan kepada dabah. Dabah itu binatang melata atau makhluk yang bergerak. Itu di dalam bahasa Arab namanya dabah. Ini menunjukkan bahwa ada rizki-rizki Allah yang harus kita usahakan. Gitu. Tetapi tetap usaha kita tidak akan bermanfaat kalau Allah tidak mengizinkan. Karena banyak orang yang bekerja, berusaha tetapi tidak berhasil. Ini menunjukkan bahwa kewajiban kita hanya berusaha. Adapun hasil kita serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tawakal. Gitu. Kemudian yang ketiga, kita pun meyakini bahwa Allah penguasa dan pengatur alam semesta. Ini dalam surat Ali Imran. Dan juga Allah yang menghidupkan dan mematikan. Semua keyakinan-keyakinan ini itu masuk ke dalam konsep tauhid apa? Tauhid rububiyah. Gitu. Allah menciptakan, Allah memberi rizki, Allah yang menguasai dan mengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Ini semua menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk lemah, tidak ada di antara kita yang bisa menciptakan. Ini kursi ciptaan siapa ini? Ini kursi dibuat oleh manusia, tetapi bahan-bahannya siapa yang menciptakan? Allah. Tidak ada manusia yang bisa berbuat ketika Allah tidak menyediakan bahannya. Dan Allah menciptakan langit dan bumi itu tanpa contohnya terlebih dahulu. Betul tidak? Makanya Allah dinamai Al-Badi'. Badi itu menciptakan sesuatu tanpa ada contohnya terlebih dahulu. Beda dengan manusia. Manusia itu kalau membuat sesuatu harus ada contohnya. Membuat laptop, kemudian meja, itu pasti ada contohnya atau minimal dia mendengar berita dari orang lain. Bentuknya seperti ini, seperti itu. Kemudian dia bayangkan, akhirnya dia pun buat, berkreasi. Tetapi Allah tidak. Allah menciptakan langit dan bumi tanpa ada contohnya sama sekali. Langsung diciptakan oleh Allah. Fisit tati ayyamin. Dalam waktu berapa? 6 hari. Seperti itu. Dalam waktu 6 hari. Karena Allah yang menciptakan, memberi rizki, mengatur, menghidupkan dan mematikan, kita tidak perlu lagi khawatir ya.
Jangan lagi kita stres mikirin rezeki, aduh bagaimana ya saya makan besok gitu. Antum pernah kelaparan tidak? Hah? Pernah kelaparan? Siapa yang pernah kelaparan di sini? Hah? Semiskin-miskin orang itu rezekinya sudah diatur oleh Allah. Jadi kita tidak perlu stres memikirkan hidup ya. Semuanya sudah Allah atur. Kenapa? Karena Allah yang memberi rezeki. Kita nggak perlu takut hidup dan mati. Kenapa? Allah yang mengatur kehidupan dan kematian kita. Kadang-kadang kita stres memikirkan hidup, padahal hidup ini sudah Allah atur seperti itu. Semua rezeki kita sudah Allah tentukan semenjak kita berada di mana? Berada di alam rahim itu. Gitu. Telah ditetapkan rezekinya, telah ditetapkan hidupnya, bahagia atau deritanya, seperti itu. Nah, ini tauhid rububiyah. Ada yang belum paham dengan tauhid rububiyah ini? Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu? Ayo, ada yang mau bertanya tidak tentang konsep tauhid rububiyah ini? Kemudian apa lagi? Oleh sebab itu, cakupan tauhid rububiyah berdasarkan hal yang tadi itu ada 3. Setelah kita berbicara tentang tauhid rububiyah, maka tauhid rububiyah itu cakupannya ada 3. Pertama apa? Beriman kepada perbuatan Allah. Al-imanu bi'af'alillah. Beriman kepada perbuatan-perbuatan Allah. Seperti menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan. Oleh sebab itu, antum gak boleh mempercayai ada yang menciptakan selain Allah, kemudian memberi rizki selain Allah. Itu gak boleh. Barang siapa yang meyakini ada pemberi rizki selain Allah, maka dia musyrik. Kan suka ada orang datang ke dukun itu. Antum tahu gak dukun? Paranormal, kata orang bilang. Paranormal itu orang yang normalnya dipara, kayak gitu. Tahu nggak para? Para itu pelapon. Itu paranormal atau orang nyebutnya orang pintar gitu. Jadi selain mereka orang-orang bodoh. Nah, itu paranormal. Banyak orang yang datang bertanya tentang rizkinya. Mbah kan gitu ya. Bagaimana nih Mbah usaha saya? Kajian Islam